Hah? 131. Udah jauh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin ila wa idza ra'aita minhum karamatan wa khaira wa idza dan jika ra'aita melihat siapa engkau minhum daripada mereka al-ma'arif orang yang baru dikenal karamatan wa khaira akan kemuliaan wa khaira dan kebaikan fashkurillah maka bersyukurlah Allah kepada Allah alladzi yang mana Allah habbaba telah memberi rasa cinta habbaba telah memberi rasa cinta terhadap ilaihim pada mereka al-ma'arif. Jadi kalau ada kenalan yang ternyata punya kemuliaan, punya kebaikan, maka yang harus kita lakukan itu adalah bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan rasa cinta terhadap kita untuk orang lain. Karena yang dingerikan, yang paling ngeri itu adalah kita sudah tidak lagi menghormati, tidak lagi memberikan rasa cinta terhadap orang lain, sudah tidak peduli dengan orang lain. Wal iyadu. Sebaliknya wa idza ra'aita minhum syarra, wa idza dan jika ra'aita melihat siapa engkau minhum daripada mereka al-ma'arif syarran akan keburukan fakil maka serahkanlah akan mereka al-ma'arif ilallah ta'ala kepada Allah. Kalau memang terlihat buruk jangan suudzon, tapi yang harus kita lakukan adalah what happen ente astagfirullah zamzamiyah ya wala zamzam waduh inta sana'atal qahwah ana lam asna wa hadza syai'un qabihun min sifatit talamid ila aduh waduh kualat ngomongin walimah astagfirullahaladzim terus aduh. Hampura. Aduh. Tuh, hilang ngomong hampura mah. Luar biasa. Iya, enggak apa-apa. Saya yang salah. Karena enggak boleh juga. Saya ngerasa benar sendiri, astagfirullah. Ya, sampai mana? Gitu. Kalau ada keburukan dari sisi orang lain jangan suudzon, tapi harus diserahkan lagi kepada Allah. Ya Allah, saya enggak tahu. Saya mah hanya sebatas manusia biasa yang mungkin boleh jadi dia pernah melakukan ibadah yang pada akhirnya amal itu diterima oleh Engkau dibandingkan pada akhirnya saya yang hari ini terlihat baik belum tentu kebaikan saya diterima oleh Engkau. Begitu. Oke? Sepakat? Nah, hampurannya wasta'id kadza sta'id dan meminta perlindungan siapa engkau billahi kepada Allah Subhanahu wa taala min syarrihim dari keburukan mereka dan kemudian minta perlindungan kepada Allah, ya Allah jangan sampai dia melakukan keburukan untukku gitu. Nah, waduh dipakai sama bisa dipakai, ada punya Umi kan? Nanti kalau saya semua mungkin
iPad tadi. Iya nanti besoknya. Oke? Dan seterusnya wala tu'atib, dan jangan kau hina hum terhadap mereka al-ma'arif. Wala taqul, dan jangan kau ucapkan lahum kepada mereka 5, 6, 7, 8. 5 kenapa? Lam tidaklah ta'rifu. Kamu mengetahui atau kalian mengetahui hak aku, hak aku. Kamu enggak menjaga hak-hak saya. Kenapa kamu tidak mau dalam hati? Kenapa sih kamu enggak mau menjaga hak-hak saya sih? Saya itu anak Fulan bin Fulan loh. Anak Fulan bin Fulan. Saya ini anaknya Kanjeng Sunan. Sebodoh. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan dan sampaikan kepada kalian, kalau di antara kalian, punten, pakai fa. Di antara kalian santri-santri ada yang nasabnya sampai ya, kepada para wali-wali yang terkenal itu. Sampai kepada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan sunan-sunan yang lainnya. Kalaupun memang sampai dan kamu tahu nasab itu, sudah itu buat kamu saja. Nggak perlu kemudian ingin dimulia-muliakan lewat nasab. Sebagaimana kita ketahui asyarafu labin nasabi. Nah itu. Kemuliaan seseorang itu bukan lewat nasabnya, tapi lewat adab dan ilmu pengetahuannya serta akhlaknya. Mau dia keturunan siapa, kayak nggak peduli kita. Ya, mau keturunan Abu Jahal, kalau memang sudah masuk Islam ya nggak apa-apa. Iya kan? Nggak masalah. Karena boleh jadi di antara kita ada yang keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab, ada. Tapi yang terpenting satu, kita sudah masuk Islam, bos. Gitu. Jadi nggak perlu mengagung-agungkan nasab. Karena terkadang nasab itu membuat kita sombong. Hati-hati ya, yang punya nasabnya bagus, punya nasabnya mulia, bapaknya kiai, hati-hati. Ya, kalau bapaknya kiai, bapaknya syekh, atau uyutnya itu syekhul masyayikh, guru dari sekian banyaknya guru misalnya. Itu jangan menyombongkan diri. Yang guru dari sekian banyaknya guru, buyut lu nya mah bukan. Fahimna? Fahimtum. Gitu ya. Yang kiai itu bapakmu, kamunya bukan kiai. Terkecuali perjalananmu sama seperti bapakmu yang berjuang dalam agama. It's okay lah kalau begitu. Lah ini makan dapat enaknya doang. Ngerti dapat enaknya kan? Berjoget-joget di atas apa? Di atas makam pahlawan. Ya, harus jadi pahlawan juga dong. Jangan hanya sebatas apa? Hanya sebatas berjoget, menari-nari di atas makam pahlawan. Jangan begitu. Harus punya perjuangan juga yang sama dengan kakek-kakeknya, uyut-uyutnya. Begitu. Kalau bener ngomongan wali itu. Jadi apa namanya? Tuh sampai lupa mana? Iya wali. Jadi kalau kiranya bapakmu atau kakekmu, uyutmu punya perjuangan yang begitu luar biasa, maka yang harus kita lakukan adalah samakan perjuangan kita dengan kakek-kakek uyutnya. Ya. Jangan kemudian hanya mengagung-agungkan nama lewat kakek. Ya, nggak rame dong. Gitu ya. Wa anal Fadil. Saya ini Kang Fadil. Saya ini Al-Fadilu.
orang yang mulia fil ulumi dalam ilmu. Jangan juga ngomong begitu. Coba itu ekornya terlalu tinggi. Yang punten. Udah habis ekornya. Kalau enggak suara mic-nya agak dikecilin dikit. Habis Pak, habis. Nah, udah. Kedengeran nggak segini? Kedengar ya? Udah, cukup segitu aja. Sama aja Pak, sama aja. Agak dikit lagi ke atas dikit. Tes lagi. Cek lagi, cek. Nah, udah segitu aja. Udah. Ya. Tenang, enggak saya hajar pakai kaki kok. Fa inna dzalika min kalamil hamqa tuh. Maka sesungguhnya dari hal itu mana ana fulan bin fulan ana al-fadil fil ulum itu termasuk min kalamil halqa di antara ucapannya al-halqa orang-orang bodoh. Makanya salah satu di antara cirinya orang bodoh itu adalah mengaku dirinya pintar. Wa asaddun nasi hamaqatan, dan paling buruknya manusia, dan bermula paling buruknya manusia hamaqatan dari sisi kebodohannya itu man orang yang yuzaki mengagungkan nafsahu dirinya sendiri, nafsahu dirinya nas, wa yusni dan memuji siapa man atau anas alaiha pada nafsahu, memuji dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Wal iyadu billah. Wa'lam dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah, ini jadi pengingat nih. Jadi pengingat bagi kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah yusallitu mengirimkan mereka, ya, ada rekan-rekan yang kurang baik, alaika terhadapmu illa terkecuali karena apa? Lidzanbin karena dosa, sabaqo yang telah lalu apa dzanbin minka dari dirimu sendiri. Jadi jadi kaca ya. Jadi kaca diri sendiri. Kalau kita menemukan ada teman, kawan, kenalan yang nyebelin, itu jangan kemudian salahkan kawannya, tapi kaca diri kita sendiri, apakah kemudian kita pun pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau kemudian ternyata iya pernah, maka kemudian jangan menyalahkan kawan orang lain, kawan-kawan yang lain. Wah, dia masalah, dia mah begini, jangan. Karena boleh jadi apa yang dia lakukan itu pernah dilakukan oleh kita, dan pernah melakukan dosa lah kitanya sendiri. Nah, begitu ya. Ini self reminder. Mana tuh? Gitu. Wa'lam dan ketahui, fastaghfirillah. Maka kalau kau sudah sadar dengan bahwa itu juga pernah dilakukan oleh kita, istaghfirillah, meminta ampunlah engkau Allah kepada Allah Ta'ala. Dari mana? Min dzambika, dari dosa-dosamu itu. Wa'lam dan ketahuilah anna dzalika sesungguhnya hal itu apa? Taslituhum alaika. Ketika Allah Subhanahu wa taala anallaha taala yusallituhum alaika, itu termasuk ukubatun siksa minallahi taala. Jadi berbicara siksa itu adik-adikku semuanya, tidak hanya dengan apa? Diberikan musibah rumah roboh. Enggak. Jatuh dari lantai 10, kepleset gara-gara kelereng. Jatuh. Itu bukan hanya itu berbicara ukubah. Berbicara siksaan, berbicara balasan, tidak hanya itu saja. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Setiap perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, maka itu ada balasannya.
Ya balasan tidak harus jatuh dari motor saja, enggak. Bahkan ternyata ketika kawan kita pun sama sikapnya dengan kita dan kita tidak suka dengan hal itu pun uqubatun min Allah. Fahim ya? Fahim tuh? Nah, wa kun fima bainahum sami'an lihaqqihim, wa kun, dan jadilah engkau fima, di dalam sesuatu, bainahum, di antara mereka, al-ma'arif, sami'an, itu sangat mendengar, sangat memahami, lihaqqihim, karena hak-haknya mereka ma'arif. Kalau mereka sedang berbicara, sedang bercerita, gak perlu kemudian kita membalas cerita itu. Dengarkan. Sebagai apa? Sebagai kita memberikan hak-haknya dari kita. Gitu ya. Memberikan hak itu dengan cara mendengarkan orang lain berbicara pun itu memberikan hak. Karena setiap manusia itu punya haknya dan punya kewajibannya. Kalau kita berpapasan dengan orang lain, maka orang lain itu punya hak dan kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita memberikan haknya. Apa haknya? Dengarkan ucapannya. Dan ketika mendengarkannya kita atas ucapan mereka, itu pun kewajiban kita terhadap mereka. Fahim tuh? Nah, asamma an batilihim. Kalau memang kemudian yang dibicarakannya batil, maka asamma itu menjadi budak. Budak apa budak? Tuli. An batilihim, dari kebatilan mereka. Artinya pura-pura mendengar padahal tidak mendengar. Kenapa? Kalau ada hal-hal yang batil di dalamnya. Mana contohnya? Hati-hati juga ya, yang laki-laki terkhususnya. Ketika sudah punya istri, itu jangan membicarakan perempuan yang lain. Ini membahayakan. Kemudian ketika kalian belum punya seorang pasangan, itu jangan membicarakan tentang perempuan. Batil. Begitupun yang perempuan jangan membicarakan laki-laki. Batil. Karena mau tidak mau, sebagaimana yang sudah kita pelajari, fa'idna tiba, karena tabiatnya seorang manusia itu apa? Mencuri. Secara tidak langsung dan tidak dirasa, tabiat kita itu terbawa oleh tabiat orang lain. Kalau pada akhirnya ada membicarakan tentang lawan jenis, sudah mendengar tapi tidak mendengar. Seakan-akan mendengar, tapi pada hakikatnya kita nggak dengerin itu. Bahaya masalahnya. Percaya silakan, nggak percaya monggo. Tapi itulah hakikatnya memang begitu. Dan yang terjadi ya seperti itu. Contoh saja, ketika kawan-kawan kamu sedang membicarakan bahwa dia seringkali main ke restoran. Mau tidak mau, kamu tuh penasaran sama restoran. Bukan salah. Bagus-bagus aja. Tapi harus bisa sadar dengan badan sendiri. Siapa saya dan bagaimana dengan pendapatan saya. Orang tua saya seperti apa. Itu harus bisa sadar dengan hal itu. Kenapa kemudian saya seringkali katakan kepada kalian, manusia kudu bisa loba ngerasa ujung nyadarkan diri sorangan. Ya, sebab kalau tanpa seperti itu, kita itu akan terbawa nafsu oleh orang lain. Diajak, melihat temannya duitnya banyak, pengen duitnya banyak. Itu bahaya enggak kira-kira? Bahaya. Apa? Bahaya. Ya, bahaya. Bahaya laten. Natuqan bimahasinihim. Dan angkat bicara bimahasinihim dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kalau memang kemudian mereka baik, angkat bicara, kita pun ikut. Kalau memang ada kebaikan di dalamnya. Kalau nggak ada, lebih baik diam. Tuh, somutan. Apa somutan itu? Semutan. Somutan, diam. Ya. Diam dari mana? An masawihim, dari keburukan mereka. Dari kesalahan mereka. Dia diam tanpa berkata-kata. Sudah. Serahkan kalau memang ada keburukan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Wahdhar,
Dan berhati-hati juga atas apa? Mukhalatata, bergaul dengan siapa? Mutafaqihatiz zaman, ahli-ahli fikih di zamannya. Harus berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Seringkali kalau kita berbicara dengan ahli-ahli fikih, bukan ahli-ahli tasawuf, tapi ahli-ahli fikih. Karena ahli fikih itu seringkali akan membicarakan tentang sebuah perbedaan. Menurut ini, menurut ini, menurut itu, menurut itu. Bagus kalau memang sudah tabahur, sudah mendalami sekian banyaknya ilmu. Tapi bagi orang-orang awam, itu akan membahayakan. Apa yang bahayanya? Akan seringkali pada akhirnya menganggap pendapat yang dia ambil adalah pendapat yang paling asoh. Pendapat yang paling baik. Padahal membicarakan kebaikan itu tergantung dari mana sumbernya. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ibn Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali dan imam-imam yang lainnya. Pada dasarnya yang kita tahu kan 4 ya. Yang masyhur di kita itu 4. Nah, 4 mazhab ini saya kira semuanya punya sumber yang jelas. Mana sumber yang jelasnya? Sama-sama minal Qur'ani wal hadis. Sama-sama dari Al-Quran dan sama-sama dari hadis. Sehingga pada akhirnya saya kira, yo silakan yang menggunakan pandangan Imam Malik yo monggo dengan pandangannya. Yang menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah yo monggo dengan pandangannya. Toh kalau kita tarik lagi ke atas dan ke atas, ujung-ujungnya apa? Masih sama dari siapa? Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi. Ya, sholat tarawih 8, 20, 36 itu kan fluktuatif sebenarnya. Dari sisi apa? Dari sisi penghukumannya saja, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Iya kan? Nah, kita definisikan sunnah itu apa? Ditinggalkan tidak dapat dosa, dilakukan mendapat pahala. Artinya tidak dilakukan pun tidak jadi masalah. Cuma bagi orang-orang sufistik mungkin akan mengatakan sayang sekali kalau bulan Ramadan tidak melakukan sholat sembahyang tarawih. Nah, itu kan urusan-urusan yang khilaf. Antara 8, 20 dengan 36 itu khilaf. Dan nggak perlu kemudian dipermasalahkan. Di Indonesia ada organisasi-organisasi Islam. Ada ormas-ormas Islam. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis. Saya kira setiap ormas-ormas itu kan punya pandangannya masing-masing di dalam berfikih. Ya, sudah. Nahdlatul Ulama memahami kok dengan pandangannya Muhammadiyah. Muhammadiyah juga memahami pandangan Nahdlatul Ulama. Begitupun keduanya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memahami kepada orang-orang Persis. Persisnya pun sama. Memahami Nahdlatul Ulama, memahami Muhammadiyah. Itu kan yang seharusnya secara normal harusnya begitu. Pandangan-pandangan yang mu'tadil harusnya seperti itu. Tidak kemudian ini menyalahkan itu menyalahkan ono menyalahkan ene menyalahkan utuh. Disalah-salahkan. Pada akhirnya umat yang awam seperti saya bingung. Iya kan? Bingung. Lu ini ulama kok ribut. Lu ulamanya jadi ribut-ributan. Kalau ulama sudah mulai ribut-ributan, pada akhirnya ke bawahnya ribut enggak? Jangan salahkan kalau umatnya saling ribut-ributan, ulama jadi ributan. Kalau mau ya sampaikanlah. Jangan malu untuk menyampaikan kunut. Ya, kalau memang ada pendapat dari mazhab yang lain, sampaikan kunut itu. Gak apa-apa, jangan malu. Ya, jangan malu. Kita pun tidak malu kok membicarakan ada hal-hal yang bid'ah, kita juga nggak malu. Sekalipun kita disebut apa ahlul bid'ah dan sebagainya, tapi kita pun tidak malu untuk menyatakan bid'ah. Sesuatu yang memang bid'ah ya kita sebutkan bid'ah. Tapi kita juga punya pondasi bid'ah itu yang seperti apa. Ya kan? Bid'ah yang hasanah itu seperti apa? Bid'ah yang munkarah yang seperti apa? Bid'ah yang ditolak dalam syariat seperti apa? Bid'ah yang bagus-bagus saja. Ya. Yang seperti apa pula? Taraweh juga kalau kita katakan bid'ah ya mungkin bid'ah. Iya toh? Iya. Dari sisi apa? Dari sisi penamaannya. Dari sisi penamaannya kan Nabi Muhammad tidak mengatakan ini tarawih. Sholat aja sudah. Sholat apa? Sholat malam. Iya kan?
Tidak menyebutkan ini tarawih. Tapi kemudian ketika setelah beberapa tahun yang silam, Nabi Muhammad wafat, muncullah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian memberikan nama sholat itu dengan sholat tarawih. Nah ini pun saya kira hal-hal yang demikian tidak perlu kemudian dibesar-besarkan. Terkecuali kalau mau, yuk kita sama-sama ajaklah kawan-kawan kita yang hari ini belum mau sholat. Terserah mau diajarkan sholatnya seperti apa. Mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. It's no problem. Yang penting orang-orang yang tadinya nggak mau sholat. Ya toh? Yang penting kemudian kiblatnya kemana? Bukan ke Garut, bukan ke Tasik, bukan ke Sumedang. Kemana kiblatnya? Ka'bah, Makkatul Mukarramah. Surga itu. Dan nggak boleh ya saling mengkafir-kafirkan yang sama-sama kiblatnya sama. Ini kafir, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Awas, itu tidak boleh. Ya. Setelah kita mempelajari mutasawuf, sing hati, jangan sembarang-sembarang. Itulah bergabung seringkali dengan bagus bergabung dengan ahli fikih untuk apa? Untuk mengembangkan keilmuan, pengetahuan boleh. Tapi kalau hanya kemudian untuk mendebat-debat orang lain jangan. La siyama apalagi al-mustagilina ahli fikih yang menyibukkan diri bil khilaf dengan berperbedaan pendapat wal jidal dan perdebatan. Jadi senangnya itu debat. Ya hati-hati. Takut kitanya juga pada akhirnya hati kita itu tidak baik. Mana selalu menyalahkan orang lain. Wal iyadu billah. Wahdar minhum, dan berhati-hatilah kalian minhum daripada mereka mutafaqihatiz zaman. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka mutafaqihatiz zaman itu yatarabbasuna menunggu-nunggu, mengharapkan atau tarabbus memasukkanlah gitu. Bika pada dirimu lihasadihim akan hasadnya mereka, dengkinya mereka. Raibal manun yang tidak pasti. Artinya apa? Secara tidak langsung, secara otomatis kita akan terbawa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya mudah-mudahan ahli-ahli fikih di Indonesia mereka adalah orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Kemudian juga tidak membawa pengaruh kepada kita pada sesuatu yang pada akhirnya memecah belahkan umat gitu. Karena mau tidak mau kalau seorang fakih, seorang ahli fikih kemudian suka debat, pasti ada apa? Ada kedengkian. Ketika apa? Ketika pendapatnya disalahkan. Dia akan cari lagi untuk membantah. Dibantah lagi, cari lagi untuk bantah lagi. Dan kamu mengetahui itu dan melihat itu, mau tidak mau secara otomatis hati kamu ingin sama dengan mereka. Ya dah. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun. Dan memutuskan siapa mereka 'alaika terhadap engkau bidzunun dengan berbagai macam kecurigaan. Muncul curiga ke sana, curiga ke sini, curiga ke sana. Ya, matanya mata curigaan ke orang lain. Sampai sholat orang diperhatiin. Allah, wah, salah. Allah, wah, salah. Wah, lah, di atas dada. Tuh. Buat, di bawah dada, salah. Tepat dibujur, pusar, tepat di pusar, salah, di bawah pusar, salah, lepas, nggak pakai, tuh, pendapat sesat, segala ibadah orang diperhatikan untuk disalahkan. Ada yang baca la ilaha illallah, Wah, salah nih. Apa dikir seperti itu? Gak ada ini. Wah, salah. Mau dikir miring-miring begitu. Ada yang diem. Dikir kok diem. Tuh.
Ada yang dikir pakai hitungan, dikir kok dihitung-hitung. Dikir aja hitung-hitungan. Ya Allah juga ngasihnya hitung-hitungan. Jangan begitu kita. Ada yang nggak pakai hitungan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ngitung. Nggak sesuai dengan baginda Nabi, harus 33. Tuh kan. Jadi nu bener nu nah kan orang-orang awam kan bingung, iya salah eta. Sampai ada bahasanya begini, jangan dekat-dekati seorang ulama yang nggak punya jenggot. Astagfirullahaladzim. Sampai ke jenggot dipermasalahkan, Pak Edon. Apa urusannya orang alim dengan orang jenggotan itu apa? Iya kan? Lewang Abu Jahal dalam riwayat juga jenggotan. Abu Lahab juga dalam riwayat juga jenggotan. Terus mengikuti Abu Lahab gitu yang jenggotan. Lihat. Gimana sih? Coba berikan keterangan yang pada akhirnya orang-orang yang seperti kita-kita ini bisa paham betul seharusnya seperti apa. Ya. Dan janganlah kemudian memberikan hasutan kepada kita yang kemudian untuk membenci orang lain, membenci sekte ini, membenci sekte itu, dan sebagainya. Sepakat tidak? Wa yataghamazuna wara'aka bil uyun. Dan mereka mempermainkan wara'aka di belakangmu bil uyun dengan mata-mata mereka, dengan mata mereka. Mana? Tuh. Salah itu. Udah salah itu. Enggak sesuai dengan pendapat kita itu. Parah itu, sesat itu. Itu. Pandangannya enggak baik. Wa yuhsuna 'alaika saratika fi ishratihim. Dan mereka memperhitungkan atas dirimu asaratika, kesalahan-kesalahanmu fi ishratihim dalam pergaulan mereka. Ya. Dikhawatirkan pada akhirnya ya, kalau sering gabung-gabung yang seperti itu, kesalahanmu aja sampai diperhitungkan. Harusnya apa yang harus dilakukan? Orang-orang alim, orang-orang faqih, orang-orang yang ahli dalam ilmu, kalaupun ada kesalahan dari kita, bukan kemudian diperhitungkan kesalahan itu, tapi diluruskan memang kalau ada salah. Ya. Iya kan? Hatta yujibbu hakabiha fi hali ghaidihim. Sampai mereka menghadapkan terhadapmu. Sampai mereka menghadapkan terhadapmu biha dengan kesalahan tersebut fi hali ghaidihim dalam keadaan marahnya mereka. Wa munadharatihim dan perdebatan mereka. Jadi ditampakkan ketika mereka marah. Jujur aja sebenarnya saya itu udah marah dari sama kamu udah lama sebenarnya. Wa munadharatihim dan perdebatan mereka. Wala yuqiluna laka asratan. Tidaklah yuqilun, mereka menyebut-nyebut laka terhadap dirimu asrotan, sebuah kesalahan. Memang tidak menyebutkan kesalahan, tapi terkadang apa? Terkadang sindirannya wedes bisa. Ngomong salah sih enggak, pedas omongannya. Dan di hatinya la yaghfiruna laka zallatan, dan tidaklah memaafkan laka untuk dirimu zallatan, kesalahan. Wala yasturuna laka auratan, dan tidak menutupi mereka laka terhadap dirimu auratan, aib. Yuhasibunaka 'alan naqiri wal qitmir, dan mereka mewaspadai darimu 'alan naqiri wal qitmir, atas sesuatu yang halus-halus. Artinya apa? Sesuatu yang tak nampak pun mereka kan apa? Waspada. Khawatir dia membalas kita. Termasuk kawan-kawan yang perlu diperhatikan itu yang seperti itu. Jangan mengawalnya dan jangan menemani,
membersamai orang-orang yang pada akhirnya tidak menutup aib kita, tidak memaafkan kesalahan kita, bahkan mereka waspada banget dengan kita, khawatirnya kita membalas mereka. Padahal kita nggak punya keinginan untuk membalas, tapi mereka khawatir banget dengan kesalahan, dengan perlakuan kita terhadap mereka. Ya, seperti mata-mata, awas, hati-hati sama dia. Bisa jadi di hari ini dia baik, boleh jadi besok hari begitu tuh. Jadi waspadai seperti itu. Ini kan nggak baik. Ya, dalam pertemanan, dalam pergaulan seperti itu gak baik. Wa yahsudunaka 'alal qalili wal kasir. Dan hasad, dengki siapa mereka, kawan-kawan yang tidak baik itu akan dengki terhadapmu 'alal qalil, baik kepunyaan kita sedikit, wal kasir ataupun banyak. Teman yang nggak baik itu terkadang apa? Terkadang membuat kita, membuat mereka tuh hasad terus terhadap kita. Kita punya sedikit, mereka dengki. Punya banyak, dengki. Aduh. Wa yuharriduna 'alaika al-ikhwana bin namimati wal balagati wal buhtan. Dan menghasut siapa mereka kawan-kawan yang tidak baik, alaika terhadap dirimu, al-ikhwana akan teman-teman yang lain, bin namimati dengan adu domba, wal balagoti dan berita hoaks, wal buhtani dan kebohongan. Hati-hati dengan teman-teman yang seperti itu. Jangan lantas cepat percaya dengan orang-orang yang baru kita kenal, dengan orang-orang yang teman-teman yang sifatnya kurang baik. Itu jangan lantas percaya. Datang hoax. Tahu nggak, teman kamu tuh yang kemarin tuh ngomongin kamu loh, itu jangan lantas percaya. In radau fadhahiruhum al malaku. Kalaulah teman-teman itu yang baru dikenal atau kawan-kawan yang pada akhirnya ternyata kurang baik dari sisi akhlaknya, sekalipun radu mereka itu ridho, terlihatnya senang kepada kita. Fadhahiruhum, maka bermula hakikatnya mereka itu al-malaku, pura-pura. Wa in sakhitu, dan ketika mereka benci, fabatinuhum, maka bermula batinnya mereka al-hanaku, itu kacau balau, marah dengan amarah yang sangat. Jadi kalaupun mereka terlihatnya baik banget ke kita, boleh jadi itu pura-pura. Dan kalaupun benci, hati mereka, batin mereka itu pura-puranda. Kalau akhirnya memang itu teman sejati, teman baik, mah insya Allah zahir batinnya ridho, diapa-apain sama temannya aja biasa-biasa saja. Zahiruhum siyabun, pakaian mereka, diulang, zahiruhum, luarnya mereka siyabun, itu pakaian bagus, tapi batinuhum, hatinya mereka ziabun, itu serigala. Hati-hati dengan kawan-kawan yang baru dikenal, kawan-kawan yang akhlaknya kurang baik. Kemudian awas juga dengan ahli-ahli fikih yang suka ngajak-ngajak debat-debatan terus-terusan. Itu juga hati-hati. Enggak salah belajar fikihnya, enggak salah. Udah wajib atau belajar fikih mah. Wajib. Hanya saja khawatir kalau pada akhirnya dari sisi fikih dicari perdebatan, khawatir nanti nyalah-nyalahkan orang. Kalau cari teman, hati-hati. Carilah teman-teman yang mengajak kita, membawa kita kepada akhirat, halal yang baik. Hadza hukmu ma qata'at bihi al-musyahadatu ala aksarihim. Hadza, bermula ini adalah hukmu ma, ya, hukum-hukum yang mana qata'at jelas bihi pada ma tersebut. Diulang, hadza, bermula ini adalah hukum ma qata'at bihi al-musyahadatu,
Hukum sesuatu yang jelas bihi padanya ma al-musyahadatu apa persaksian ala aksarihim atas mayoritas mereka al-ma'arif teman-teman yang baru dikenal. Artinya ini sesuatu yang memang terkadang nyata dalam kehidupan. Kawan bisa jadi lawan. Kenapa kawan itu bisa jadi lawan? Karena kawan itu bukan kawan yang baik. Kenapa kawan itu bisa jadi lawan? Karena kawan itu bukan kawan yang sejati, ya. Tapi kawannya itu pada akhirnya hanya pura-pura berteman saja. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Iya kan? Iya. Illa terkecuali man asomahullahu ta'ala. Orang-orang yang asoma menjaga pada man Allahu ta'ala. Terkecuali memang orang-orang itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini juga termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kawan, punya teman, kita betul-betul cinta kepada kawan kita, cinta terhadap teman-teman kita dan tidak berpura-pura dalam pertemanannya. Amin ya robbal. Fasuhbatuhum khusranun, maka bersahabat dengan hum mereka al-ma'arif khusranun itu kerugian yang nyata. Wa mu'asyaratuhum dan bergaul dengan mereka khidlanun itu kehinaan. Sesuatu yang hina kalau kita dapati kawan-kawan yang pada akhirnya kurang baik. Dan mendatangkan kehinaan, Pak. Buat siapa? Buat kitanya sendiri. Hadza hukmu man yudhiru laka shadaqata fa kaifa man yujahiruka bil adawata. Ini adalah hukum man orang yang yudhiru menampakkan laka bagimu as-shadaqata pertemanan. Fa kaifa maka bagaimana man orang yang yujahiruka menampakkan siapa manka terhadapmu bil adawati dengan permusuhan. Kalau saja teman-teman itu harus kita waspadai, apalagi orang-orang yang jelas-jelas memusuhi dan menentang kita. Kalau yang pada akhirnya teman saja harus waspada, orang yang betul-betul jelas menentang kitanya, itu juga apalagi harus betul-betul waspada. Gitu ya, bisa dipaham? Bisa pahamnya? Paham ya? Teman-teman aja kadang-kadang harus waspada, apalagi dia mengajak ribut jeung aing lah. Wah, itu apalagi harus betul-betul waspada. Qala al-Qadi Ibnu Ma'rufin rahimahullahu taala, berkata siapa Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu taala, fahdar aduwaka marratan wahdar sadiqaka alfa marrah atau alfa marratin. Fahdar maka berhati-hatilah, waspadalah engkau terhadap aduwaka, terhadap kawanmu, marrotan cukup sekali saja. Jadi waspadanya cukup sekali, betul. Tapi hati-hati, wahdar dan waspadalah engkau sadiqoka terhadap kawanmu alfa marrotin 1000 kali. Kenapa begitu? Karena boleh jadi kalau kawan sudah menjadi lawan, dia lebih tahu apa kelemahan kita itu lebih tahu. Itu yang harus diwaspadai, fahim? Kalau lawan yang memang tadinya memang hakikatnya mereka lawan kita, musuh kita, mereka tidak tahu kelemahan kita. Tapi kawan, kalau sudah jadi lawan, kawan itu sudah tahu kelemahan kita. Dan untuk menghantam kita, menjatuhkan kita itu lebih mudah bagi mereka. Sehingga pada akhirnya kata Imam Al-Qadi Ibnu Ma'ruf, ya, beliau mengatakan apa? Kalau mau waspada ke musuh cuma cukup sekali saja kewaspadaannya, tapi kalau teman harus ribuan kali kewaspadaannya, ya, lebih membahayakan. Sebab kenapa? Falarubbama in qalaba fakana a'rafa bil madarrah. Falarubbama maka boleh jadi kemungkinan inqalaba, ya, berubah apa as-sadiqu, kawan menjadi
lawan, berubah. Inqalaba, berubah siapa aswadiku kawan menjadi lawan. Fakana, maka ada siapa sodik teman itu arafat lebih mengetahui ya bil madarati dengan sesuatu yang membahayakan kita. Oh dia nih apa kayak Doraemon tuh kan. Doraemon itu kan sahabat sejatinya Nobita, ya kan? Tapi Doraemon dan Nobita ini seringkali apa? Seringkali bertikai. Sehingga Nobita tahu kelemahannya siapa? Kelemahannya Doraemon itu apa? Apa kelemahan Doraemon? Tikus. Iya kan? Dan kelemahannya Nobita itu apa? Dikasih PR. Ya. Sehingga untuk mengelabui, karena saking keselnya ini Nobita kepada Doraemon, contohnya Doraemon sama Nobita aja ya. Karena Nobita itu saking keselnya sama siapa? Sama Doraemon. Dikelabuilah Doraemon ini, dikerjain Doraemon ini. Dengan apa? Dibawakan tikus. Oleh siapa? Oleh Nobita. Akhirnya Doraemon kucar-kacir lari kemana-mana. Tuh. Akhirnya harus waspada. Kenapa? Karena teman itu lebih tahu kelemahan kita. Yang sangat membahayakan kita itu dia tahu banget. Tuh. Begitupun Doraemon. Doraemon itu kelemahannya kalau ketemu sama Pak Guru. Paling takut. Sama ibunya itu paling takut gitu. Nobita itu. Makanya pernah satu ketika Nobita itu dikerjain sama Doraemon. Ya. Doraemon mengeluarkan alat rekam yang serupa. Yang pada akhirnya bisa merekam suara siapa? Suara ibunya. Pada akhirnya kemudian ketika Nobita itu malas-malasan dalam mengerjakan PR, dibukalah rekaman ibunya itu. Nobita, kerjakan PR sekarang. Langsung. Nah, itulah gambaran-gambarannya antara teman tuh seperti itu. Ya, karena bisa jadi kawan itu bisa jadi lawan. Makanya kita mah harus biasa-biasa saja, punya teman juga biasa-biasa saja. Kalau mau cinta, cinta banget sama teman. Ya, jangan berpura-pura. Ya, Lisna, kalau sama Teh Hasna itu harus betul-betul cinta, sayang sama Teh Hasna. Teh Hasna juga sebaliknya, kalau sama Lisna harus sayang sama Lisna. Jangan pura-pura baik depan orang. Betul? Jangan pura-pura baik. Karena pura-pura baik itu butuh Wa kadzalika qala Ibnu Tamam fi ma'na dzalika, dan begitu pula qala berkata siapa Ibnu Tamam fi makna di dalam substansi yang sama dzalika akan syair yang di atas. Syairnya Al-Qadi Ibnu Ma'ruf. Aduwuka min sadiqika mustafadu fala tastaksiranna minas sihabi fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Aduwuka, musuhmu itu min sadiqika mustafadu. Itu mustafadu itu diperoleh min sadiqika dari kawanmu sendiri. Terkadang ya kata Ibnu Tamam, terkadang musuh itu diperoleh, didapati, ditemukan min sadiqika dari kawanmu sendiri. Maka falatas taksironna, maka jangan terlalu memperbanyak minas sa'abi dari sebuah pergaulan. Lebih baik apa? Lebih baik berteman, berkawan, bergaul silahkan, tapi jangan terlalu kebanyakan. Lebih baik bergaullah kita dengan Allah. Kalau mau bergaul, bergaullah sama buku. Insya Allah buku mah nggak bakal, lah kamu nggak akan bertentangan sama buku kan. Ngajak gelut gitu ke buku. Kita gelut jeung aing lah, dah moal atau gelo ngajak gelut jeung kitab mah. Ya, tapi kalau sama teman itu terkadang ada saja perselisihannya. Maka untuk menyelamatkan kita dari hal itu, jangan banyak-banyak bergaul dengan orang
terlarang, biasa-biasa saja. Sebab napa? Fa inna da'a, karena sesungguhnya penyakit itu aksaru mayoritasnya matarau sebagaimana tara melihat siapa engkau pada ma yakunu ada apada penyakit itu minat to'ami dari makanan dan minuman. Nah, gitu kan? Kebanyakan makan, kebanyakan minum juga terkadang bikin kita banyak penyakit, dan begitu pun banyak bergaul dengan orang pun terkadang membawa kita itu selalu bertentangan dan musuhan. Wa kun kama qala Hilal ibnul Ala'i Ar-Raqi, dan jadilah engkau kama sebagaimana qala berkata siapa Hilal ibnul Ala Ar-Raqi. Lama afautu walam aqid ala aadin aratun nafsi minha mil adawati inni uhai aduwi indaru yati li atfa asyara'an bitahiyati wa udhirul bisralil insani ubgiduhu ka'annahu qad mala qalbi masarrati walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu fa kaifa aslamu min alil mawaddati anna suda'un dawa'un nasi tarkuhun wa fil jafa'ilahun qatul ukhuwati fasalimin nasatas lamin gawa ilim wa kun harisun ala kasbin naqiyati wa khaliqin nasawas birmabuli tabihin asamma akama'a madataqiyati wa kun Pak lama fautu, ketika fautu aku memaafkan, walam ahkid dan tidaklah aku dendam ala ahadin terhadap seseorang, maka aratu membuat tenang siapa aku nafsi pada jiwaku. Min hamil adawati, dari kegundahan permusuhan. Karena ya tuh begitu, orang kalau sudah bermusuh-musuhan gundah gulana enggak hatinya. Iya kan? Iya. Tapi kalau coba saling memaafkan, enggak ada. Ketika orang melakukan kesalahan terhadap kita, kita maafkan kesalahan tersebut, maka hati kita apa? Tenang. Ada dengki? Enggak. Dendam? Enggak. Yang muncul dalam hatinya apa? Yang muncul dalam hatinya, ya sudah, tenang aja hidup. Kita ruwet hidupnya karena sebab satu hal. Kita enggak pernah memaafkan ya kesalahan orang lain. Ini uhayi tuh. Sesungguhnya aku uhayi, menghormati adui, musuhku. Tuh. Musuh aja dihormatin oleh siapa? Oleh Hilal bin Ula. Inda ru'yati, ketika apa? Ketika melihatnya adui. Ketika Hilal ibnul Ula Ar-Raqi, beliau melihat dengan kacamatanya sendiri terhadap apa? Terhadap adu, terhadap musuhnya, dikasih penghormatan. Assalamualaikum, insyaallah sehat. Tuh. Apa maksudnya? Li'adfa asyarra anni,
untuk membuang asyarra keburukan ani dalam diriku. Dengan cara apa? Bitahiyati, dengan penghormatan. Wa udhiru al-bisra, dan aku menampakkan al-bisra, wajah yang berseri-seri. Kepada siapa? Lil insani, kepada manusia, yang mana ubegidu, aku benci terhadapnya. Sekalipun aku benci, tetap wajahku akan selalu berseri-seri di hadapannya. Tidak akan aku berikan dan menampakkan wajahku dengan wajah yang merengut, wajah yang tidak mengenakan, tapi akan selalu aku berikan wajah yang indah terhadapnya, sekalipun aku benci kepadanya. Tuh, bisa. Insya Allah, lagi riadoh kan. Baca kitab Bidayatul Hidayah ini dalam rangka ngeriadoh hati yang tadinya buruk, mudah-mudahan bisa baik. Makanya kita berusaha membaca, tidak hanya membaca, belajar tidak hanya belajar, tapi al-amalu bihi. Tapi kita coba praktekkan. Ka'annau, seakan-akan al-insan, orang itu sungguh malah telah memenuhi siapa? Al-insan tadi, qalbi, pada diriku, masarrati, dengan berbagai kebahagiaan. Dia aku benci, tapi aku akan merasa dirinya sudah memberikan begitu banyak kebahagiaan pada diriku. Betul. Bisa? Insya Allah. Walastu aslamu mimman lastu a'rifu. Dan aku aslamu, tak akan selamat, mimman, dari orang-orang, lastu, yang tidaklah aku, a'rifu, mengenali siapa aku, pada man tersebut. Saya justru malah tidak akan pernah selamat, katanya, dari orang-orang yang tidak saya kenal. Justru ketika aku kenali, aku bisa selamat. Dengan cara apa? Dengan memunculkan kasih sayangku terhadapnya. Tapi bagaimana mungkin saya bisa selamat, sedangkan aku tidak bisa memunculkan rasa cinta terhadapnya, wong saya nggak kenal kok. Iya kan? Tapi kalau saya kenali dia, sekalipun dia pernah berbuat kesalahan kepada diriku, misalnya, kepada diri kita, ya saya kira tidak jadi masalah, atau besok bisa bareng-bareng lagi kok. Ya, kenapa aku bisa memunculkan kecintaan? Karena aku kenal dengannya. Maka ada bahasa, tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Sayangnya kita karena kita kenal. Bagaimana mungkin saya sayang kepada orang yang saya nggak kenal? Jual lewat, batur teh, kurang terkenal, ya aku mah sayang sama dia. Ih, loh. Kumaha munculkan sayangna, tidak? Fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati. Bagaimana aslamu, aku selamat, ya, min ahlil mawaddati, ya, daripada ahlil mawaddati, ahli-ahli kecintaan, ahli-ahli orang-orang yang aku cintai. Artinya apa? Bagaimana mungkin aku selamat sedangkan dia bukanlah orang-orang yang aku cintai, sebab aku tak kenal dengannya. Fa kaifa aslamu min ahli mawaddati. Bagaimana mungkin aku selamat dari orang-orang yang aku cintai? Wong saya juga nggak kenal, mana mungkin saya cinta. Dan diingat kata siapa? Kata Hilal Ibnul Ala, an-nasu da'un dawa'un nasi tarkuhum. Manusia itu seperti apa? Da'un, seperti penyakit. Manusia itu seperti penyakit. Dan dawa'un nas, obatnya An-nas tersebut, obatnya manusia itu adalah tarkuhum,
meninggalkan mereka. Iya. Ya kan kayak kalian kalau lagi sebel sama teman, apa yang kamu lakuin? Nyendiri kan? Nggak mau diganggu kan? Iya. Ya itu memang menyelamatkan diri itu dengan cara apa? Beriktizal. Dengan cara kita menjauhi orang dulu agar kita selamat. Wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwati. Tapi fil jafa, terlalu jauh lahum pada mereka itu qat'ul ukhuwati, memutuskan persaudaraan. Jadi apa? Balance. Ya, kalau lagi hati lagi ruwet, ya sudah tinggalin dulu sebentar. Kalau hati lagi gembira, baru gabung lagi, hahaha lagi. Kalau hati lagi nggak enak, yuk lebih baik menyendiri dulu, gitu loh. Ya, jadi balance. Fasalimin nasa taslam min gawailiha. Fasalimin nasa taslam min gawailiha wa kun harisan ala kasbin naqiyati. Dan selamatkanlah dirimu annasa daripada manusia, maka selamat siapa engkau min gawailiha dari kesalahan-kesalahan mereka. Selamatkanlah dirimu dari manusia, maka kau akan selamat dari kesalahan-kesalahan mereka. Artinya kalau kiranya kawan-kawan kita kurang baik, ya kita selamatkan diri kita untuk tidak dekat-dekat dengan mereka. Dan kalau mau wakun harisan, dan jadilah engkau harisan, sebagai orang yang hendak ingin banget ya, untuk kasbi melakukan an-naqiyati, kecintaan yang tulus. Jadilah engkau sebagai orang yang ingin sangat ala kasbi untuk melakukan atau menampakkan an-naqiyati, kecintaan yang tulus terhadap siapapun. Tulus ke orang. Ya. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kalian annas terhadap manusia. Wasbir, dan sabarlah akan apapun bulita di mana kau diuji bihim oleh mereka. Harus sabar. Pura-pura apa? Asamma, seperti orang yang asamma, abkama, a'ma, seperti orang yang tuli. Abkama seperti orang yang bisu, a'ma seperti orang yang buta. Zataqiyati, seperti orang yang memiliki ketakwaan tinggi. Orang yang tuli, dia akan cuek dengan apa yang didengar. Orang yang bisu, dia tidak akan pernah menghina orang lain. Orang yang buta, dia tidak akan pernah melihat kemungkaran-kemungkaran dan kesalahan-kesalahan orang lain. Sebagaimana orang-orang bertakwa, dia tidak akan pedulikan apapun yang pada akhirnya datang terhadap dirinya dari sesuatu yang tidak baik. Dia sabar, kuat, kokoh. Wakun aidon kama qala ba'dul hukama, dan jadilah engkau aidon juga kama sebagaimana qala berkata siapa ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah. Ilqa sadiqaka wa aduwaka biwajir ridho. Ilqa, lemparkanlah, berikanlah sadiqaka terhadap kawanmu, wa aduwaka, dan musuhmu, biwajir ridho, dengan wajah yang ridho. Min ghairi madallatin, dengan tanpa madallatin, penghinaan, lahuma, kepada sadiqaka wa aduwaka. Wala haibatin, dan tidak pula terlalu kagum, minhuma, terhadap keduanya, sadiqaka wa aduwaka. Artinya Imam Ghazali
memberikan isyarah kepada kita kalau ia mau kagum kepada Allah. Dan kalau kepada musuh terlalu takut, jangan. Ya, terlalu takut banget itu jangan. Kalau takut nanti kita nggak mau ketemu lagi sama dia, gitu. Dan ini memutuskan apa? Memutuskan silaturahim. Watawakor, dan tenang-tenanglah engkau min ghairi kibrin, dengan tanpa menyombongkan diri. Watawadho, dan tawaduklah engkau min ghairi madzallatin, dengan tanpa mendatangkan kehinaan. Wakun, dan jadilah engkau fi jami umurika, di seluruh perkara-perkaramu, fi ausatiha, di dalam pertengahannya, perkara tengah-tengah aja. Terlalu terlalu kagum juga enggak, terlalu takut juga enggak, tapi hati-hati kudu gitu. Kenapa fakila torfail umur? Karena dua sisi, karena kedua-duanya torfail umuri, dua sisi perkara. Mana dua sisi perkara? Terlalu takut dan juga terlalu terlalu dekat banget. Itu apa? Zamimun, kehinaan. Seorang santri punya dua teman. Yang satu temannya kaya, yang satu temannya miskin. Harusnya bersikap apa? Bersikap tengah-tengah. Terlalu dekat dengan orang kaya, khawatir jadi fitnah. Dekat dengan orang yang miskin, khawatir nanti yang kayanya sakit hati. Jadi tengah. Ada kalanya kita gabung dengan A, ada kalanya kita gabung dengan B. Begitu ya. Kamakila, sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah syair. Alaika bi ausatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawimu wala taku fiha mufriton au mufarrita fa inna kila halil umuri dhamimu. Wallahu a'lam bissawab. Dah cukup segitu dulu. Saya bikin kopi atau bikin apalah.